Smart Business. Sobat listeners, pernah gak sih dapat ungkapan ketika kita baru lulus mungkin kuliah atau bangku sekolah, terjun di sebuah industri, pengennya yang lurus-lurus aja, sesuai dengan apa yang saya impikan dan juga saya idam-idamkan dari dulu, sampai ngerasa bahwa apa yang mengganggu atau apa yang ada di sekeliling tuh ya kayaknya nih harus dilupakan aja, menjadi idealis. Padahal realistisnya ya nggak gitu-gitu banget begitu kan ya. Di kesempatan kali ini kita akan ngubungin hal tersebut Smart Listeners dalam perbincangan Smart Business. Dan Tasya Rustama akan temani Anda dalam topik idealis atau realistis bersama dengan Mas Lukas Nawawi. Hai Mas Halo. Lukas. Kita ngomongin seputar idealistis atau realistis. Oke. Sebelum kita bahas ini, mau tahu dong pengalamannya ketika pertama kali terjun di dunia kreatif gitu ya. Pernah ngerasain juga gak sih jadi idealis? Oh pernah, ya sombong lah dulu. Jadi kalau dulu idealismenya adalah kalau klien tidak terima ide kita, artinya dia yang gak nyampe gitu. Oke, jadi ya, tapi itu sesat dia ya. yang salah ya, bukan kita ya. Iya. Oke. Tapi ya dulu begitu ya. Dan being idealis itu sangat penting di industri kreatif gitu, supaya nggak kita punya jangkarnya gitu. Tapi idealisme yang baik justru idealisme yang bisa realistis, yang bisa connect ke realitinya gitu. Idealisme yang baik itu tuh justru harus bisa diterima gitu secara realistisnya gitu. Menurutku di situ sih. Oke. Banyak kita berpikiran Mas Lukas, orang-orang yang terjun di industri kreatif, jadi seniman, artistik segala macam begitu kan ya. Ini orang-orang yang idealis sampai kayak ya udah kalau nggak mau beli karya saya ya udah nggak usah beli gitu kan. Ya, seperti tadi Mas Lukas di awal-awal bahwa bukan pasar ya, bukan marketnya begitu. Tapi real nggak sih orang-orang ini tuh emang di dunia kreatif tuh banyak begitu? Ya. Kalau menurut saya akan ada momennya atau ada masanya ketika kamu udah ada di stage atau di karir level tertentu, ya kamu bisa menekankan idealisme kamu tersebut gitu loh. Jadi kayak ketika kita udah terkenal akan eksekusi kita sebelumnya yang selalu brilian gitu, orang akan mencari kita untuk kebrilianan tersebut dan akan ke mapping kok. Kita tuh brilian untuk hal apa gitu. Akhirnya kita bisa menaruh itu buat idealisme kita, gitu loh. Jadi orang akan, oh ya udah, gue akan ambil project ini, gue akan kerja sama lu untuk project ini, karena emang jago lu di situ gitu. Akhirnya kita bisa jadikan itu memang titik idealisme kita gitu. Ya udah, emang spesialisasiku di bidang ini gitu. Tapi sebelum menuju ke sana, ya memang kita mesti benar-benar praktikal dulu, realistis dulu semuanya gitu. Ada project apapun ambil gitu. Saya banyak denger siapapun success story orang-orang gitu ya. Ya sebelum dia ada di titik sekarang gitu. Misalnya kayak saya dengar podcastnya Yandi Lawrence gitu ya. Dia jadi sutradara yang kita tahu gitu ya. Sekarang dia sutradara untuk film-film romantisasi keluarga gitu, yang family value gitu ya. Ya sebelumnya dia pernah jadi editor wedding gitu. Jadi semua idealisme itu akan ada waktunya nanti gitu. Tapi buat di awal kita harus ngebangunnya dengan realistis dulu. Oke. Berarti mindset ini harus ditukar begitu ya dalam hal ini. Awalnya banyak yang mikir bahwa idealis dulu, baru nih kita ketertampal realita, akhirnya jadi realistis begitu kan ya. Tapi harusnya mindsetnya ya realistis dulu, baru nanti kita bisa menuju kepada idealis. Ya, semua orang punya perjalanan beda-beda. Tapi kalau yang saya sering temuin yang sukses di industri ini, mereka semua diawali dengan realistis dulu sih gitu. Jadi mereka akan memulai dengan oke, ada opportunity apapun, ambil aja dulu. Jangan lihat brandnya kecil atau besar, jangan lihat billingnya besar atau kecil gitu ya. Tapi semua opportunity ambil dulu aja, karena ketika kita bisa mensukseskan hal-hal kecil-kecil tersebut gitu ya, kita akan dipercaya untuk sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Sehingga kita ketemu tuh titik idealisnya. Kita tuh kayaknya akan selalu berhasil ketika kita ngerjain project ini gitu. Akhirnya titik idealis kita ketemu di situ gitu. Oke,
I see. Kita mau ke ranah bisnisnya nih, Mas Lukas. Kalau orang-orang zaman dulu gitu ya kan, pemikirannya dunia kreatif tuh kayaknya tuh untuk generasi boomer atau old fashion yang sebelum-sebelumnya tuh kayaknya hal yang di awang-awang. Kalau nggak kerja pakai jas, pakai dasi itu katanya nggak kerja. Kalau nggak ke kantor namanya nggak kerja gitu kan. Padahal kan industri kreatif, seni dan lain-lain ini bisa dilakukan di mana aja begitu kan. Ini ya akhirnya sebagian orang merasa takut begitu untuk berbisnis di dunia kreatif. Mindset seperti ini masih benar nggak sih kalau misalnya kita bilang bahwa apakah iya dunia kreatif itu menghasilkan? Oke. Kalau buat sekarang itu kayaknya udah bukan sesuatu yang aneh lagi ya, dunia kreatif, karena sekarang bikin konten joget-joget di TikTok aja udah dapet duit soalnya. Iya gak sih? Main game seharian 24 jam itu mungkin penghasilannya lebih besar dari penghasilan saya gitu kali ya. Jadi sekarang udah makin di era digital ini, hal seperti itu udah bukan jadi hal yang tabu gitu. Pekerjaan graphic designer, pekerjaan copywriter gitu, itu bukan sesuatu hal yang udah bukan sesuatu hal yang remeh lagi gitu. Kalau zaman dulu mungkin diremehkan karena ini yang kita jual, jasa yang kita jual atau tenaga yang kita jual tuh gak ada bentuk fisiknya. Ide apa fisiknya gitu. Mungkin sampai hari ini ide pun kalau kita charging orang akan challenge. Idenya apa gitu. Ide ini emang cuma tinggal mikir gitu doang, berapa duit sih paling gitu. Cuma tinggal katanya gitu. Coba lu pikirin sendiri. Enggak, saya bercanda. Tapi serius. Tapi ya gitu, maksudnya ide itu nggak ada harganya gitu. Karena ya memang yang kita keluarkan itu benar-benar perasaan, otak, experience, diskusi gitu yang berjam-jam dan berbulan-bulan bahkan mungkin gitu. Tapi makanya saya nggak heran gitu zaman dulu itu nggak di value gitu. Karena memang nggak ada output fisiknya gitu. Sampai itu jadi outputnya kalau zaman dulu ya bentuknya iklan TVC gitu ya, atau jadinya banner, brosur, sampai jadi seperti itu orang baru mau bayar. Itu pun bayarnya untuk placement, betul gak? Bener. Untuk bayar iklan di TV-nya, slot TV berapa. Tapi emang kalau nggak dipikirin sama si videographer, ambil angle-nya dari mana, emang jadi tuh video? Enggak juga. Jadi jasa kreatif itu dulu tuh dianggap sebelah mata ya karena memang belum ada wadahnya. Kalau sekarang udah banyak ya. Udah dengan adanya platform-platform digital, harusnya ini bukan sesuatu yang bisa dipandang remeh lagi gitu. Baik, berarti ketakutan-ketakutan untuk bisa terjun di bisnis ini baiknya sih disingkirkan begitu ya, karena cukup sangat menjanjikan karena sekarang jadi apapun posisinya di dunia kreatif itu ada opportunity untuk making money-nya gitu. Contoh copywriter, sekarang copywriter buat jadi scriptwriter aja gitu ya, buat komika, tahu kan stand up comedian, bikin naskah stand up komedinya mereka butuh copywriter. Iya benar. Gitu buat speech dari CEO mana gitu ya, yang acara formal itu harus ada copywriter yang bikinin. Website company kalau mau bagus, copywriter harus turun tangan gitu. Jadi sekarang untuk hal yang sekecil apapun, kalau dulu copywriter ya cuma nulis, masa dibayar gitu kan. Ya sekarang ya coba nulis sendiri. Coba bikin skrip pidato sendiri. Kalau dulu kan sampai ada mata pelajarannya kan. Iya benar. Itu maksudnya tulis sambung begitu. Iya betul. Makanya sekarang tuh di dunia kreatif itu udah, maksudnya kita harus buka mata. Dunia kreatif itu sepenting itu dan sekrusial itu gitu ya. Marketing butuh kreatif, branding butuh kreatif, even korporasi besar gitu ya. Pasti ada kreatif yang bekerja di belakangnya gitu. Ramai nggak sih industri ini sekarang, Mas? Rame, tapi sekarang orang udah mulai lebih spesifik. Orang udah lebih mulai being a specialist itu jadi important. Karena itu ya stepnya gitu. Zaman dulu being a generalist itu jadi suatu hal yang wah, apa-apa cari dia aja nih. Tapi makin lama orang makin ngerti, makin bisa. Ya udah, saya mah yang general udah bisa. Saya nyari spesialisnya nih sekarang. Mungkin step berikutnya setelah being a specialist ya kita udah mesti mesti ngejar personal branding dari masing-masing, harus diperkuat gitu. Oke, berarti sekarang keadaannya dari dunia kreatif ini, agensi-agensi ini udah tahu ya. Maksudnya kalau misalnya bagian yang fun nyarinya yang ini gitu ya. Bukan udah pada tahu, tapi sekarang harusnya menujunya ke sana. Kalau nggak ke sana tetap dengan idealisme, oh saya bisa semuanya,
ya ujung-ujungnya orang nanti yang akan cari kamu juga itu aja juga. Oh, tapi bukankah dengan idealis yang membuka semuanya itu jadi lebih banyak pasarnya, marketnya ya Mas? Iya, tapi trustnya gimana? Orang kan semakin lama semakin, ya kalau being a generalis itu jadi bisa gimana ya? Kayak misalnya saya jualan barang ke kamu gitu ya. Kamu lagi nyarinya apa nih, Mbak Tasya nyari, oh saya cari kursi gitu. Terus saya bilang ada. Oh saya cari sisir, saya bilang ada. Oh saya cari stand stand mic. Oh saya ada. Jadi kamu jualannya apa sih Mas? Bener aku nanya gitu kan. Iya dong, kamu tuh jadi spesialisnya apa gitu. Ya maksudnya itu udah common gitu. Kalau makanya tos serba itu cuma akan selalu ada di pasar. Kalau toko yang spesialis jualan barang yang branded stuff dan sebagainya itu ada di dalam mall gitu. Karena being a specialist itu step berikutnya sih. Baik, berarti memspesifikkan jasa itu juga salah satu itu hal bentuk yang dipakai idealisme. Itu bentuk kita nge-build idealisme kita kan. Akhirnya oke, kita udah praktikalnya, kita paham semuanya. Kayaknya sejauh ini tim saya kuatnya dan jagonya di sini. Oke, kita fokus di sini. Gitu. Oke, baik. Mungkin last 2 minute Mas Lukas. Gimana kita recap lagi untuk bisa menseimbangkan antara idealis dan juga realistis di dunia advertising dan juga digital. Untuk being realistisnya di awal itu penting banget. Ketika kita mulai karir kita di dunia kreatif, realistis dulu aja. Semua project itu bukannya project ini nggak usah diambil, oh ini ambil dan sebagainya. Di awal kita realistis aja, ambil dulu semuanya. Kita kan butuh makan ya, kita kan butuh penghasilannya gitu ya. Tapi yang lebih kita butuh adalah experience-nya. Gitu. Kita butuh experience-nya, kita butuh pembelajarannya. Kalau kita salah, kita gagal, nggak terlalu mengecewakan lah. Karena kita lagi belajar gitu loh, lagi dalam proses belajar gitu. Setelah itu apa proses berikutnya? Proses berikutnya baru kita mulai mengerucut ke spesialisnya kita gitu. Dan itu kita being idealisnya di situ. Oke, baik. Itu dia smart listeners, nggak jadi bingung lagi begitu ya Mas Lukas. Sebenarnya ini kita harus berjalan di idealis atau realistis sih begitu kan, karena namanya idealis ya kadang nggak bisa sekaku itu juga begitu kan ya. Tapi harus dicampur juga dengan bagaimana realitanya atau realistisnya. Dan dimulai di switch mindsetnya, tahu banyak hal baru deh kita bisa specialist something. Thank you Mas Lukas. Thank you. Kita ketemu di episode-episode lainnya ya. Oke, terima kasih juga untuk Anda smart listeners yang sudah bergabung bersama dengan kami. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama dan juga Mas Lukas Nawawi pamit undur diri. Bye bye. Smart Business. Lead you better.